Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbel Pak Suk. Video ini merupakan part kedua dari pembahasan soal penalaran matematika pada UTBK SNBT 2024. Bagi adik-adik yang mau melihat video part pertamanya, bisa diklik link yang ada pada deskripsi video ini. Tonton terus videonya sampai akhir ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Sepuh, ajari dong. Sepuh. Soal yang keenam, sebuah kerucut dengan tinggi 12 cm berada di dalam balok yang mempunyai alas berbentuk persegi. Volume balok di luar kerucut sebesar 100 kali 12 dikurang pi cm pangkat 3. Berapakah luas permukaan kerucut tersebut? A. 60 pi, B. 70 pi, C. 80 pi, D. 90 pi, E. 100 pi. Oke, ini merupakan soal dimensi 3. Di soal diketahui ada sebuah balok yang berbentuk alasnya itu berbentuk persegi. Kemudian belum diketahui berapa panjang sisi dari persegi alasnya itu. Berarti kita misalkan alasnya itu panjang sisinya itu A. Oke. Kemudian tinggi kerucutnya itu sama dengan tinggi baloknya. Berarti itu 12 cm. Ini A cm. Kemudian dari soal diketahui volume balok di luar kerucut itu sama dengan 100 dikali 12 dikurang pi cm pangkat 3. Oke, maksudnya itu adalah volume balok selain dari yang di dalam kerucut. Sehingga volume balok di luar kerucut itu bisa didapat dari volume balok dikurang dengan volume kerucut. Oke, sama dengan 100 dikali 12 dikurang pi. Oke. Kita tahu volume dari balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi dikurang volume kerucut itu rumusnya sepertiga luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran berarti pi r kuadrat kali tinggi sama dengan 100 kali 12 dikurang pi. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Panjang kali lebar. Karena dia berbentuk persegi, berarti panjang dan lebarnya itu sama. Sama-sama A. Berarti A kali A. Berarti A kuadrat kali tingginya 12. Dikurang sepertiga kali pi. Sekarang R-nya. Alas dari balok kan bentuk persegi. Kemudian lingkaran itu menyinggung sisi pada persegi itu. Berarti kalau kita tarik diameter, berarti diameternya sama dengan A. Diameter lingkaran itu sama dengan panjang dari sisi perseginya. Sehingga kalau R, berarti setengah dari diameter atau setengah dari A. Berarti R-nya kita ganti dengan setengah A dikuadratkan. Kali tinggi kerucut itu sama dengan tinggi balok. Berarti 12. Sama dengan 100 dikali 12 kurang pi. A kuadrat dikali 12 berarti 12A kuadrat. Dikurang sepertiga pi. Setengah A dikuadratkan berarti seperempat A kuadrat dikali 12. Oke, sama dengan 100 dikali 12 dikurang pi. Oke, sekarang ini 12A kuadrat dikurang. Ini 3 dan 4 ini kan kalau dikalikan dia 12, berarti bisa dicoret dengan sini. Berarti yang ini tinggal pi A kuadrat. Sama dengan 100 dikali 12 dikurang pi. Oke, sekarang kita keluarkan A kuadratnya. A kuadrat dikali dengan 12 dikurang
Pi. Berarti 100 dikali 12 dikurang Pi. Hingga kalau A kuadrat, ini bisa dicoret, ya. Berarti A kuadrat sama dengan 100. Kalau A kuadrat sama dengan 100, berarti A-nya sama dengan 10. Sebenarnya ada 10, ada negatif 10. Tapi karena ini panjang dari suatu ukuran, panjang suatu sisi, tidak mungkin panjang suatu sisi itu negatif. Berarti kita ambil yang positifnya. Jadi didapat A-nya 10. Atau ini sama dengan diameter dari lingkarannya. Berarti kalau jari-jarinya itu sama dengan 5. Setelah kita dapat jari-jari dari alas dari kerucutnya, baru kita bisa menentukan luas permukaan kerucutnya. Kita tahu rumus dari luas permukaan kerucut adalah pi r kuadrat ditambah pi rs. Di mana S di sini adalah garis pelukis, maksudnya garis ini. Oke. Untuk mencari garis pelukis, untuk mencari S, kita bisa menggunakan Pitagoras, ya. Tinggi dengan jari-jari. Jadi S itu akar dari tinggi kuadrat ditambah tinggi dari kerucut ditambah dengan jari-jarinya. Berarti S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Berarti S sama dengan T-nya itu 12 kuadrat, tambah R-nya tadi kita dapat 5, berarti 5 kuadrat. Berarti S-nya 12 kuadrat itu 144, 5 kuadrat itu 25. Berarti S-nya 169. Akar dari 169 itu sama dengan 13. Oke. Berarti kita sudah dapat S-nya 13, tinggal kita masukkan ke rumus. Pi, tetap Pi, R kuadrat. Tadi R-nya kita dapat 5, berarti 5 dikuadratkan. Ditambah Pi kali R, R-nya 5, S-nya 13. Sehingga 5 kuadrat itu 25 kali Pi berarti 25 Pi. Ditambah 5 kali 13 itu 65. 65 kali Pi berarti 65 Pi. 65 Pi tambah 25 Pi itu sama dengan 90 Pi. Oke. Jadi, luas permukaan kerucutnya adalah 90 Pi cm pangkat 2. Jawaban untuk soal nomor 6 itu adalah D, 90 Pi. Soal yang ketujuh, dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masingnya 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, maka rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah A. 80,5, B. 81, C. 81,5, D. 82, E. 82,5. Oke, nomor 7 ini merupakan soal statistik, yaitu tentang rata-rata gabungan. Soal diketahui banyak murid laki-laki adalah ada 12 orang atau 12 siswa. Berarti kita akan memisalkan banyak murid laki-laki itu dengan simbol NL. Atau banyak murid laki-laki itu sebanyak 12. Kemudian banyak murid perempuan kita misalnya dengan NP. Itu ada 16. Oke. Kemudian rata-rata di kelas tersebut atau rata-rata gabungannya itu adalah 80. Oke, setelah melihat nilai gabungan, nilai rata-ratanya 80, gurunya melakukan remedial terhadap 4 orang ini. Sehingga dari 4 orang ini melakukan remedial. Rata-rata dari keempat orang ini naik 7 poin. Kemudian di soal diketahui apabila sebelum remedial
itu rata-rata dari murid laki-laki itu adalah 78, berarti kita misalkan dengan sebelum remedial, rata-rata murid laki-laki berarti kita misalkan X bar L, atau rata-rata murid laki-laki itu sama dengan 78. Pertanyaannya, berapakah rata-rata nilai dari murid perempuan XP? Ini yang ditanya. Oke, adik-adik harus benar-benar memperhatikan soal ini. Jangan sampai terkecoh dengan soalnya. Jadi di soal itu dikatakan sebelum remedial rata-ratanya adalah 78 untuk anak laki-laki. Kemudian berapakah rata-rata murid yang perempuan? Jadi pertanyaannya itu adalah di kata sebelum remedial. Jadi kalau di kata-kata sebelum remedial kita tidak memperhatikan ini. Ini tidak perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ini adalah nilai setelah remedial. Jadi setelah remedial rata-ratanya naik 7 poin. Rata-rata dari 4 orang nih. Berarti ini tidak akan terpengaruh terhadap soal. Karena di soalnya itu adalah ditanya sebelum remedial. Jadi kita lanjut aja mengerjakannya dengan konsep rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan itu sama dengan banyak siswa laki-laki dikali dengan rata-rata nilai siswa laki-laki. Ditambah dengan banyak siswa perempuan dikali rata-rata nilai perempuan. Dibagi banyak siswa laki-laki ditambah banyak siswa perempuan. Oke. Rata-rata gabungan atau rata-rata di kelas itu adalah 80. Berarti ini 80 sama dengan banyak siswa laki-laki itu 12. 12 kali rata-rata siswa laki-laki 78. Oke. Ditambah banyak siswa perempuan itu 16. Rata-rata siswa perempuan itu yang akan kita cari. Oke. Per NL tambah NP berarti 12 tambah 16. Oke, sehingga ini 80. 12 kali 78 itu 936. Ditambah 16 XP. 12 tambah 16 itu 28. Oke, sekarang kita kali silang. 80-nya kita kali dengan 28. Oke, 8 kali 8 itu 64. 8 kali 2, 16. Tambah 6 berarti 22. Oke, tambah nolnya 1, berarti 80 kali 28 itu adalah 2240. Sama dengan 936 ditambah 16 rata-rata perempuan. Sehingga rata-rata nilai perempuan itu sama dengan 2240 dikurang 936 dibagi 16. 240 dikurang 936 adalah 1304 dibagi 16. Oke, sekarang kita bagi 1304 dibagi 16, 81,5. Oke, jadi nilai rata-rata dari siswa perempuan itu adalah 81,5. Maka jawaban untuk soal nomor 7 adalah C, 81,5. Soal yang ke-8, sahabat A, B, dan C mengumpulkan uang untuk D yang sedang sakit. Jumlah iuran A dan B itu 85.000, jumlah iuran B dan C 60.000, dan jumlah iuran A dan C 75.000. Berapakah jumlah iuran ketiganya? A. 100.000, B. 110.000, C. 120.000, D. 130.000, E 140.000. Di soal tadi diketahui A tambah B itu 85.000, B tambah C 60.000, dan A tambah C 75.000. Pertanyaannya berapakah A tambah B tambah C? Oke, di sini kita nggak perlu tahu berapa nilai A, B, dan C-nya. Tinggal bisa kita akali langsung dari persamaan ini. Oke, apabila persamaan ini kita tambahin ketiga-tiganya, itu sehingga menjadi A tambah A itu 2A, B tambah B itu 2B, C tambah C itu 2C. Oke, sehingga hasil dari penjumlahan ini
adalah 2A tambah 2B tambah 2C. Kemudian bilangannya juga kita jumlahin. 85.000 ditambah 75.000 itu 160.000. Ditambah 60.000 berarti 220.000. Oke, ini baru 2A tambah 2B tambah 2C. Sementara di pertanyaan adalah A tambah B tambah C. Berarti supaya menjadi A tambah B tambah C, berarti semuanya kita bagi dengan 2. Sehingga 2A bagi 2 itu A, 2B menjadi B, 2C menjadi C. Berarti 220.000 dibagi 2 berarti 110.000. Jadi jumlah iuran ketiganya itu adalah 110.000. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah B, Rp110.000. Soal yang ke-9, nilai UAN Ana lebih tinggi dari Budi dan lebih rendah dari Cici. Nilai UAN Deni lebih rendah dari nilai Ana, tetapi lebih tinggi dari nilai Budi. Sementara nilai Eva itu lebih tinggi dibandingkan nilai Budi dan Deni. Di antara 5 siswa berikut, siapakah yang menempati ranking terendah? A. Ana, B. Eva, C. Cici, D. Deni, E. Budi. Oke, di soal tadi diketahui beberapa siswa, yaitu ada Ana, kita misalkan aja dengan A, kemudian ada Budi, kita misalkan dengan B, ada Cici, kita misalkan dengan C, ada Deni, kita misalkan dengan D, ada Eva, kita misalkan dengan E. Nilai Ana itu lebih besar daripada nilai Budi, tapi lebih kecil daripada nilai Cici. Sehingga nilai Ana itu lebih besar dari nilai Budi. Kemudian nilai Ana kurang dari nilai Cici. Secara tidak langsung berarti B, nilai si Budi juga lebih kecil dari nilai C. Oke. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, nilai Deni itu lebih kecil dari nilai Ana. Kemudian lebih besar daripada nilai Budi, berarti D lebih dari Budi. Yaitu pernyataan yang kedua. Jadi pernyataan yang kedua ini masih terlihat si Budi ini nilai yang paling rendah. Karena D itu lebih besar dari B, kemudian D kurang dari A. Pernyataan yang ketiga, nilai Eva itu lebih besar dari nilai Deni dan lebih besar daripada nilai Budi. Oke. Sekarang kita lihat siapakah yang paling rendah. Yang paling rendah adalah A lebih besar dari B. Berarti B ini kecil dari A. Kemudian A kecil dari C. Otomatis C ini lebih besar dari B. Karena nilai A-nya aja lebih besar dari B. Kemudian D lebih besar dari B. Berarti nilai Budi ini masih paling rendah di antara dua pernyataan ini. Di pernyataan yang ketiga, E lebih besar dari D. Kemudian E lebih besar dari B. Berarti yang paling rendah di soal ini adalah B. Berarti nilai yang paling rendah adalah nilai Budi. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 adalah E, Budi. Soal nomor 10, saya mempunyai 4 buku IPA, 2 buku IPS, dan 2 buku bahasa Indonesia, 3 buku bahasa Inggris. Buku-buku tersebut akan ditata berjajar di rak. Jika buku sejenis harus dikelompokkan, maka banyak cara menata buku-buku tersebut adalah A. 11, B. 13.824, C. 2.304, D. 576, E. 48. Di soal diketahui ada 4 buah buku IPA dan ada 2 buku IPS dan 2 buah buku bahasa Indonesia serta ada 3 buah buku bahasa Inggris. Buku-buku ini akan disusun dalam suatu rak. Jadi permasalahan ini merupakan materi permutasi. Permutasi N unsur.
n unsur yang berbeda. Jadi kalau Pn itu sama dengan n faktorial. Kita tahu n faktorial itu adalah penjabaran dari n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya. Misalkan kalau 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Jadi untuk menyusun berapa banyak caranya? Berapa banyak cara untuk menyusun buku-buku ini? Misalkan buku IPA itu ada 4, kita misalkan ada A1, A2, A3, A4. Kemudian ada buku IPS yaitu B1 dan B2. Kemudian ada 2 buku bahasa Indonesia, kita misalkan C1, C2. Kemudian ada 3 buku bahasa Inggris, kita misalkan D1, D2, D3. Jadi kalau katanya buku yang sejenis itu harus saling berdekatan. Jadi misalkan A1 itu dia harus berada sekelompok dengan buku yang sejenis dengan dia. Nggak boleh misalkan di sini A1 terus di sampingnya ada B2, di sampingnya ada A3, itu nggak boleh. Jadi kalau dia pernyataannya seperti itu, karena dia ada 4 jenis buku, berarti itu 4 faktorial. Ya. Jadi 4 jenis itu akan berpindah-pindah posisi. Oke, kemudian masing-masing dari jenisnya juga akan berpindah-pindah. Misalnya A1 akan berpindah ke A2, A2 ke A1. Berarti kalau ini ada 4 buku, berarti 4 faktorial lagi. Kemudian buku IPS akan juga berpindah posisi. Berarti karena dia ada 2 buku, berarti 2 faktorial. Bahasa Indonesia, karena ada 2 buku, berarti 2 faktorial. Kali buku bahasa Inggris ada 3 buku, berarti 3 faktorial. Oke, sekarang kita jabarkan. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini juga 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Oke, ini 24. Ini juga 24. 2 kali 2, 4. 4 kali 6, 24 juga. Berarti 24 kali 24 kali 24. Kemudian 24 kali 24 itu 576 kali 24. Oke, kita kalikan aja secara manual. 576 kali 24. Sebenarnya di pilihan ganda udah terlihat jawabannya. Tapi kita cari aja. 6 kali 4 itu 24, simpan 2. 4 kali 7, 28, tambah 2, 30, simpan 3. 4 kali 5, 20, tambah 3, berarti 2304. Kemudian 2. 2 kali 6, 12, simpan 1. 2 kali 7, 14, tambah 1, 15, simpan 1. 2 kali 5, 10, tambah 1, 11. 4, 2, 8, 3, 1. Berarti jawabannya adalah 13.824. Jadi banyak cara untuk menyusun buku-buku ini adalah ada 13.824 cara. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah B. Oke, begitulah pembahasan dari soal penalaran matematika untuk SNMPT 2024 bagian yang kedua. Sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.